Jadi kritik kita adalah bahwa kultur Sasak itu memberikan ruang terhadap proses terjadinya pernikahan di bawah umur. Ya. Dan yang menarik dalam temuan saya di beberapa riset itu bahwa ya ini karena kita terhimpit ya persoalan ekonomi, ya orang tua kemudian tidak tahan juga dengan kondisi keluarga, ya mereka hidup dengan secara sederhana, ya. Sehingga banyak orang tua ya, yang ingin anaknya cepat nikah. Kembangannya luar biasa. Ini Bapak di sini apa tujuannya? Marketing. Jelas saya sudah dapat es ini, minum es, haus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang. Good afternoon. Tema yang akan kita bahas adalah tentang perkawinan di bawah umur. Ya. Kita tahu bahwa bicara perkawinan di bawah umur ini tidak hanya persoalan di tingkat lokal Indonesia, ya. Tetapi ternyata di dunia juga menjadi salah satu isu besar, ya. Misalkan kalau kita lihat data statistik, ya, bahwa 48% pernikahan di bawah umur ini banyak terjadi di Asia Selatan, ya. Misalkan kayak di India, Pakistan, ya, Bangladesh. Ya. Nah ini melihat background mereka ini kan terkait dengan adat dan juga terkait dengan kepercayaan agama. Kita tahu bahwa di Islam sendiri membolehkan orang menikah di bawah umur, ya, ketika dia dianggap balik di umur 9 tahun, misalkan kalau perempuan dia udah boleh menikah. Ya tentu kita perlu lihat konteks agama, ya. Apakah zaman dulu udah bisa berlaku zaman sekarang juga? Kalau ukuran 9 tahun kan anak masih SD gitu, ya. Secara alat reproduksi sosial mereka belum siap. Kalau misalkan dipaksa untuk menikah gitu. Berarti perlu kita lihat konteks agama juga, ya. Nah, jadi di Asia Selatan sangat marak sekali perkawinan di bawah umur ini, sekitar 48%. Nah, di Asia Tenggara 44%, ya. Jadi perkawinan di Asia Tenggara itu di bawah umur 15 tahun, ya, itu sekitar 4,5%. Di bawah umur 15 tahun yang menikah, ya. Sedangkan di umur 19 tahun, di bawah 19 itu 44%, ya. Nah, di Indonesia hampir tiap tahun ada 2 juta, ya, anak-anak kita yang menikah di usia bawah umur. Di NTB data kita cukup tinggi, ya. 1 dari 5 orang di NTB ini menikah di bawah umur, ya. Kemarin kita bisa lihat, misalkan saya memposting video salah satu warga kita di Lombok, ya. Dia masih kelas 1 SMA, kemudian dia memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat relatif muda, ya. Nah, saya ingin mencoba melihat apa sih faktor-faktor pernikahan di bawah umur ini, ya. Nah, sebelum saya membahas itu, misalkan kayak di negara maju, ya, di Amerika juga ternyata pernikahan di bawah umur masih terjadi, ya. Kira-kira 1:8 kalau di Amerika, dari 8 perempuan 1 yang menikah di bawah umur, ya. Yang paling parah itu di Afrika, ya. Jadi di Afrika kayak Nigeria, kemudian Mozambik, yaitu 57%, ya, Nigeria 77%, ya, anak-anak menikah di bawah umur, ya. Kemudian di Kamerun 61%, ya. Di Yaman, ya, saya pernah melihat foto di Yaman itu dia menggandeng anak yang mungkin masih berumur 9 atau 10 tahun, udah menikah dengan laki-laki dewasa. Nah, ini
saya melihat sesuatu yang sangat memprihatinkan, ya. Bagaimana anak-anak yang belum siap, ya, untuk menikah, kemudian kena lingkungan, ya, kena faktor pendidikan, ekonomi, mereka dalam tanda kutip, ya, menjemput takdirnya untuk dinikahi, ya. Saya nggak tahu nikah itu takdir atau bukan, ya. Jodoh itu kalau bahasa agamanya memang takdir sih jodoh, ya. Tapi dalam praktiknya, ya, kan jodoh ini juga di tangan manusia gitu, di tangan kita, ya. Kasus di Lombok Timur cukup marak mengenai perkawinan di bawah umur ini. Kami pernah mengadvokasi salah satu perempuan yang baru tamat SD. Ini baru tamat SD. Dia dilamar oleh laki-laki yang sudah tua, mungkin umurnya hampir 60 tahun. Ya. Nah, keluarganya udah menerima uang pesuka, uang adat. Ya. Dia udah menerima uang adat. Lalu mereka tidak bisa menikah karena ini terbentur oleh undang-undang. Undang-undang kita sudah sangat bagus yang melindungi kaum perempuan bahwa mereka harus menikah setelah di umur 19 tahun. Ya kira-kira tamat SMA, ya, baru mereka boleh menikah. Nah, berarti anak-anak yang menikah di bawah itu, ya, itu biasanya mereka nggak ada surat, ya. Mereka ilegal, tidak resmi. Nah, ini bisa dipidana sebenarnya. Kalau misalkan terjadi peristiwa ini, teman-teman bisa melaporkan ini kasus pidana begitu. Bagaimana mereka menikahkan anak yang masih di bawah umur. Karena ini kita bicara undang-undang, ya. Namun yang terjadi adalah karena ini persoalan yang sangat kompleks, ya. Kita bisa lihat misalkan dari 3 sisi di sini. Yang pertama adalah persoalan kultur, ya. Bicara kultur, ternyata kultur Sasak sendiri itu sangat mendukung, ya, terjadinya proses perkawinan di bawah umur ini. Mungkin dulu masyarakat kita nggak sadar bahwa kawin culik ini, ya, kawin melayang, ya. Jadi kan 2 sistem Lombok ini, ada belako, ya, ada melayang. Melayang ini melarikan orang, ya. Nah, sistem perkawinan melarikan anak ini menjadi pintu, ya, buat terjadinya proses perkawinan di bawah umur, ya. Misalkan si A belum siap menikah, ya, dia di umur 16 tahun atau 17 tahun misalkan, ketika pacarnya mengambil, ya, memaksa dia untuk menikah, ya dia nggak ada pilihan, ya. Ini faktor budaya, ternyata faktor adat sangat punya peran di dalam mendukung terjadinya proses perkawinan di bawah umur ini, ya. Di beberapa daerah, ya, di beberapa komunitas adat, misalkan kayak di Sade, ya, mungkin 3 bulan yang lalu saya pernah bawa mahasiswa ke Sade. Nah, di Sade itu perempuan nggak boleh masuk perguruan tinggi, ya. Dia cukup di SMA saja. Kenapa? Alasannya ingin menjaga tradisi adat, ya. Ingin menjaga tradisi, kemudian perempuan-perempuan juga supaya tidak merari, ya, tidak kawin keluar komunitas, ya, dia harus nikah di sana. Sedangkan laki-lakinya boleh, ya, laki-lakinya boleh. Nah, ini menarik. Mereka ini daerah industri, ya, daerah industri pariwisata. Apakah hanya karena ingin mempertahankan mereka sebagai sebuah komunitas industri, lalu kemudian mendiskriminasikan, ya, mendiskreditkan nasib kaum perempuan, ya. Kalian bisa bayangkan anak-anak di sana, ya, nggak bisa kuliah, ya, dan dia menerima saja. Beberapa orang saya wawancarai, apakah mereka keberatan nggak? Dia bilang, ya ini adat kita, gitu. Dan tokoh adatnya sangat mendukung, ya. Jadi mereka diselesaikan secara adat, ya, nikahnya. Nah, ini bahwa adat punya peran di masyarakat Sasak, ya. Apakah ada orang yang dilamar itu di bawah umur? Ada nggak kira-kira? Nah, ini belum bisa temukan ini. Mungkin PR kita ke depan, ya, teman-teman mahasiswa, kita bisa riset, ya, apakah ada dengan sistem meminta itu di bawah umur, ada nggak? Ya. Kalau misalkan di beberapa daerah kayak di Sulawesi ini kan menjadi booming, ya, anak-anak
kecil menikah, ya ada yang satu kelas, ya ada yang masih duduk di SMP, kemudian ada yang masih duduk di SMA, ya. Bahkan kemarin ada anak kecil yang menikah dengan nenek-nenek yang udah tua begitu ya. Jadi kalau nggak salah Mas Slamet namanya. Saya nonton di Deddy Corbuzier itu ya, di acaranya Bang Deddy Corbuzier. Jadi dia menikah karena dia merasa dirawat. Dia merasa dirawat. Nah, kita kembali ke kultur Sasak. Jadi kritik kita adalah bahwa kultur Sasak itu memberikan ruang terhadap proses terjadinya pernikahan di bawah umur. Ya. Dan yang menarik dalam temuan saya di beberapa riset itu bahwa ya ini karena kita terhimpit ya persoalan ekonomi, ya orang tua kemudian tidak tahan juga dengan kondisi keluarga, ya mereka hidup dengan secara sederhana, ya. Sehingga banyak orang tua ya, yang pingin anaknya cepat nikah, ya. Belum tamat ya, mari berpecat, ya. Jadi dia bilang kamu cepat aja nikah. Jadi orang tua itu pingin melepas tanggung jawabnya terhadap anak itu. Jadi anak ketika dia nikah maka otomatis bebannya kepada suaminya, ya. Jadi banyak pola-pola yang saya temukan di masyarakat yang menginginkan anaknya cepat nikah, ya, dia juga lepas dari beban ekonomi. Nah, itu persoalan adat ya. Nah, yang kedua kembali ke persoalan ekonomi. Saya kira ekonomi juga menjadi isu penting di dalam proses perkawinan di bawah umur ini. Misalkan di Garut ya, di Jawa Barat kalau kita lihat ya ada proses kawin kontrak ya anak-anak juga yang dijual di sana, ya, anak-anak di bawah umur. Ya. Nah, di Lombok ya tadi saya sebutkan persoalan ekonomi menjadi tekanan berat ya bagi keluarga Sasak ini yang kemudian banyak orang-orang tua yang justru ingin mendorong anaknya cepat nikah. Ya. Belum selesai SMA, udah kamu kalau nggak nikah jadi TKI, ya, jadi TKW. Ya. Makanya sering saya katakan bahwa kita mencetak kader-kader yang bermental TKI, yang bermental TKW. Ya tidak hanya kaum perempuan, laki-laki juga sama. Ya. Jadi teman-teman kita yang laki-laki Sasak ya karena bebannya begitu berat ya, dia harus menjadi TKI, TKW ya. Tapi ujung-ujungnya perempuan juga yang jadi korban gitu kan. Misalkan nih dia nikah tiba-tiba setelah hamil dia tinggalkan istrinya ya. Jadi saya nggak ngerti konsep hidupnya seperti apa ya. Dia pingin mau ke Malaysia ya, seolah dia ingin ada beban nanti uang hasilnya itu dikirim ke istrinya gitu kan. Jadi dia nikah, kemudian istrinya hamil, dia pergi, dia tinggalin ya. Perempuan yang hamil kalau ditinggalin pasti merasa berat ya. Bayangkan dia udah kesepian sejak dia hamil gitu kan. Dia kesepian, nggak ada yang membelainya gitu ya. Nggak ada yang merawatnya lah kira-kira gitu ya. Karena suaminya di Malaysia gitu. Melahirkan pun ya ditemani oleh mertuanya. Kalau nggak mertua ya orang tua sendiri ya. Ini yang berkembang. Nah, kena tekanan ekonomi tadi ya, bahwa banyak warga kita yang kemudian memutuskan untuk menikah di usia muda. Jadi ada faktor kultural ya, faktor adat, kemudian faktor ekonomi. Nah, yang ketiga coba kita lihat faktor pendidikan ya. Jadi angka putus sekolah di Lombok juga masih tinggi ya. Masih banyak anak-anak kita yang memutuskan untuk tidak sekolah ya. Negara seharusnya di sini harus tegas ya, bahwa tidak boleh anak-anak itu dibiarkan tidak sekolah ya. Saya ingin cerita ketika saya di Chicago kemarin ketemu beberapa pengungsi dari Rohingya ya. Jadi Rohingya ini teman-teman kita yang dari Myanmar yang kemudian diterima oleh Amerika di sana ya. Jadi dia diterima di Amerika, kemudian mereka dikasih fasilitas rumah, pendidikan ya. Mereka kaget ya. Jadi orang Rohingya ini kan agak-agak mirip lah kita, orang Myanmar kan. Satu rumpun lah, Asia Tenggara. Dia kaget ketika anaknya tidak masuk sekolah ya. Itu gurunya menelpon, dia diinterogasi, kenapa anakmu nggak sekolah. Jadi dia kaget sekali, kok sampai mereka marah ya, dikasih peringatan ya.
Karena di sana nggak boleh ada anak yang tidak sekolah di Amerika itu. Ya, ini undang-undang. Ya. Nah kita di Indonesia ini belum sampai ke sana kita. Ya. Ada yang nggak sekolah kita biarin. Ya. Orang tua juga kadang-kadang nggak mau tahu. Ya. Saking nggak tahu, saking sayang sama anaknya atau memang ingin menjerumuskan anaknya, gitu kan. Atas nama sayang sama anak nggak disekolahin. Ya. Ini banyak kasus di masyarakat kita di Sasak ini. Ya. Nah karena faktor pendidikan ya, mereka nggak ada kerjaan ya udah, daripada nggak ada kerjaan nikah muda ya. Mereka memutuskan untuk nikah muda. Yang patut kita curigai adalah siapa yang menikahkan mereka dan bagaimana peran KUA di sini. Apakah mereka memang nikah secara ilegal ya? Nggak ada surat ya. Kalian bisa bayangkan nikah tanpa surat ya. Sama aja kalian punya motor tanpa STNK gitu. Suatu saat kalian ditilang ya bisa disita kan, ya kan, bodong gitu ya. Kalian punya anak ya, kalian nggak bisa membuat KTP anak, nggak bisa buat akta lahir, benar nggak? Ya. Jadi kita nggak bisa buat akta lahir anak kita ketika kita nggak ada surat nikah ya. Nah ini seharusnya pemerintah harus tegas di sini, nggak boleh kemudian menikahkan orang yang ada di bawah umur, karena ini persoalan undang-undang ya. Ini faktor pendidikan. Nah faktor selanjutnya adalah faktor agama. Ini yang ingin saya kritik ya. Bahwa agama juga memberikan kerangka ya, memberikan kerangka dorongan anak-anak disuruh cepat nikah ya. Ada hadis yang mengatakan, bunyi hadisnya itu kalau nggak salah ya, ini mohon dikoreksi nanti. Hadisnya mengatakan begini, manis tato aminkumul ba'ah falyatazawwaj katanya. Jadi kalau kalian sudah merasa mampu ya, segera untuk menikah ya. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan ya, bisa mengontrol nafsu sebagai manusia ya. Nah ayat ini kemudian banyak salah tafsirkan kalau menurut saya. Jelas ayatnya mengatakan manis tatoa, siapa yang mampu. Mampu ini sangat subjektif ya. Kalau hanya mampu secara seksualitas ya mungkin manusia sudah balik semua merasa mampu kan ya. Tapi bagaimana secara material ya, secara psikis ya, kesehatan alat reproduksi ya. Karena perempuan, kalau menurut data ya, bahwa penyumbang terbesar kematian ibu-ibu itu karena mereka menikah di bawah umur ya, di usia anak. Dia belum siap untuk belum siap untuk hamil, kemudian anaknya juga berpotensi untuk cacat sangat besar ya. Nah, ini yang terjadi ya. Kalau misalkan alasan agama itu selalu mengatakan bahwa kita ingin menghindari perzinahan ya, sehingga mereka kita dorong nikah ya. Banyak juga yang kemudian menikah secara agama. Tetapi dampak besarnya adalah ya, bagaimana kematangan mereka secara seksualitas ya, secara finansial, secara ekonomi ya, bagaimana kematangan mereka, psikologis mereka ya, kalau ada masalah gitu ya. Sehingga banyak juga kelompok-kelompok milenial ini yang menikah ya, kemudian berkontribusi pada perceraian ya. Merarik 2 bulan pisah ya, merarik 3 bulan pisah ya. Ini bahwa nikah di bawah umur ini juga punya kontribusi terhadap terjadinya perceraian. Artinya begini, agama memang membolehkan kita ya, bahwa umur balik itu boleh kita menikah. Tetapi kan standar agama kita ini yang perlu kita lihat. Agama kita ini muncul 1300 tahun yang dulu ya enggak? Yaitu pada abad ke-6 ya, pada abad ke-7 zamannya Muhammad ya. Zaman Nabi kita sudah berapa tahun sekarang? Tahun Hijriah berapa sekarang? 1400 ya? Ya 1400-an sekarang ya. Jadi konsep turunnya ayat itu kan melihat kondisi masyarakat pada waktu itu. Dan tidak banyak warga kita dulu. Ya sekarang kan manusia berjubel ya, udah banyak masyarakat kita ya. Ini kita juga
perlu melihat agama jangan terlalu sempit. Ya. Nah, jadi tadi ada faktor adat, faktor ekonomi, faktor pendidikan, ya. Kemudian ada juga faktor agama yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur ini. Ya. Ada budaya yang agak-agak aneh di Islam. Misalkan honor killing namanya ya. Jadi honor killing itu adalah mereka boleh membunuh saudari perempuannya ketika dianggap mengganggu kehormatan keluarga. Ini banyak terjadi di Pakistan, India, ya. Kemudian di Afghanistan, ya. Di Turki ada juga ya. Misalkan saya punya saudara perempuan ya, dia berpose misalkan di media sosial pakai agak-agak seksi gitu, ternyata besok-besok dia udah hilang, meninggal. Siapa yang bunuh? Keluarganya sendiri, karena dianggap mengganggu kehormatan keluarga ya. Ini saya kira salah satu persoalan yang muncul ya. Nah, kembali lagi kepada persoalan perkawinan di bawah umur ini. Kalau beberapa hasil riset, dampaknya sangat buruk ya bagi kaum perempuan. Yang pertama, misalkan kalau kita lihat dampaknya ya, pertama bisa berkontribusi terhadap perceraian ya. Jadi bahwa dengan nikah bawah umur ini melahirkan perceraian ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Bayangkan anak-anak ketika dia menghadapi masalah ya, kalian aja kalau emosi bisa berkelahi ya. Apalagi anak-anak ketika dia ada masalah, kecemburuan sosial ya, dia belum matang berpikir gitu ya. Ini juga bisa memunculkan kekerasan dalam rumah tangga ya. Ini hasil riset ya, hasil riset yang mengatakan bahwa anak-anak yang nikah di usia muda ya, berpotensi pada terjadinya kekerasan ya di dalam rumah tangga ya. Syukur-syukur kalau istrinya melakukan kekerasan gitu kan. Tapi kalau suaminya ya kasihan ya, istrinya gitu. Kalau suami kan tahan banting dipukul ya. Ya enggak? Kecuali disiram air keras kali ya. Iya ya. Nah, dampaknya juga adalah banyak anak-anak putus sekolah ya. Nah, ini saya bingung kemarin kasusnya Hus ya. Dia cerita bahwa justru gurunya itu mendukung dia ya. Mendukung dia untuk berhenti sekolah. Saya bilang, nih guru ini maksudnya apa gitu ya. Seharusnya dia melarang, kok malah dia mendukung gitu. Ini anak masih mau sekolah. Seandainya kalau gurunya tegas, kamu tunggu tamat aja gitu, mungkin dia mau ya. Tapi kan justru saya lihat gurunya ini nggak mau tahu gitu ya. Nah, ini bahwa teman-teman kita yang putus sekolah ini yang menikah muda ya, akhirnya dia putus sekolah, muncul pengangguran. Jadi kasihan juga ya, mereka udah nggak punya pendidikan ya, bagaimana mendidik anak ya. Nah, dampak yang lain adalah ya mungkin bisa kita lihat dampak secara tidak langsung munculnya pengangguran ya. Jadi anak-anak ini kan nggak ada pekerjaan, nggak punya ijazah ya. Nah, saya kira itu pengantar dari saya.